Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Roh Kudusnya dimakan kucing. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Berbakti, terbitan BPK Gunung Mulia. Sebuah cincin adalah simbol. Mungkin simbol kasih sayang jika cincin itu pemberian ayah dan ibu, atau simbol ikatan suami istri, atau simbol sivitas akademika jika cincin itu diberikan oleh sebuah sekolah khusus kepada lulusan terbaiknya, atau simbol komitmen hidup jika itu adalah cincin sebuah ordo kepada anggotanya. Cincin yang bulat dan tidak berujung itu melambangkan kebulatan dan kelanggengan sebuah cinta, komitmen, dan persaudaraan. Sebuah simbol memang bisa berbicara tanpa kata. Simbol menunjukkan kepada suatu makna yang ada di luar dirinya. Simbol mampu menyampaikan hal-hal yang tidak bisa disampaikan secara verbal. Sebuah simbol adalah alat yang ampuh untuk mengkomunikasikan perasaan, keyakinan, kenangan, harapan, pesan, atau realita yang paling dalam sekalipun. Kata simbol berasal dari kata Yunani Zumbalein. Menurut Lukas pasal 2 ayat 19, itulah yang diperbuat oleh Maria dengan berita-berita yang didengarnya tentang Yesus dari malaikat Elisabet dan para gembala. Berita-berita itu menakjubkan, mengherankan, dan membingungkan. Lalu inilah yang diperbuat Maria, menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Hal ini untuk mengintegrasikan menjadi sebuah arti. Itulah fungsi dari sebuah simbol. Berbagai hal dihubungkan sehingga melambangkan suatu makna. Dalam iman, ada begitu banyak hal yang sulit diungkapkan dengan logika dan kata-kata. Sebab itu pada zaman Perjanjian Lama, umat Allah sudah memakai simbol untuk mengungkapkan kesaksian tentang karya Allah. Ada peristiwa simbolis, misalnya Exodus, penyeberangan laut Teberau. Perbuatan simbolis, misalnya Hosea menikahi seorang pelacur. Nama simbolis, misalnya Lo Ami, Lo Ruhama. Oknum simbolis, misalnya Abraham dan Ayub. Tempat simbolis, misalnya Penil Ebenezer. Objek simbolis, misalnya tirai bait Allah. Istilah simbolis, misalnya gambar dan rupa Allah, debu tanah, dan sebagainya. Hidup Tuhan Yesus penuh dengan simbol. Seluruh hidupnya merupakan simbol. Setiap tonggak mulai dari kehadirannya sampai kebangkitan dan kenaikannya bukan kejadian yang tidak berarti, melainkan merupakan simbol sesuatu. Ucapannya bersifat simbolis. Misalnya, aku adalah jalan, kamu adalah terang dunia. Perbuatannya bersifat simbolis. Misalnya berkunjung ke rumah orang Samaria dan menunggang keledai. Seluruh hidup dan karyanya merupakan simbol. Sebab itu hidup dan ibadah gereja juga penuh simbol. Liturgi dan tiap unsurnya adalah simbol yang menunjuk pada dua hal sekaligus.
hakikat Allah dalam kemuliaannya dan tanggapan manusia dalam kerendahannya. Simbol-simbol liturgi di satu pihak membuat kita mengada serta menggapai Allah dari jauh, dan di lain pihak membuat Allah menjadi hadir dalam jangkauan gapaian kita. Liturgi adalah pemikul simbol-simbol yang menghadirkan Allah sehingga kita bisa mendengar, melihat, dan merasakan kehadiran Allah dengan panca indera kita. Melalui liturgi Allah diperlihatkan, diperdengarkan, diperagakan, disajikan, dan dilakonkan. Simbol yang paling tua yang digunakan gereja adalah baptisan, ekaristi, dan credo atau pengakuan iman. Sebuah simbol tua lainnya adalah gambar ikat. Pada peralihan abad pertama, orang Kristen di musim masyarakat umum. Kalau orang Kristen berada bersama orang lain yang belum diketahui identitas agamanya, maka orang Kristen itu akan berpura-pura menggambar ikan pada debu tanah. Jika temannya itu juga orang Kristen, ia akan segera mengerti maksud gambar itu. Ah, kamu juga Kristen. Ikan menjadi simbol, sebab kata itu dalam bahasa Yunani adalah iktus, yang merupakan akronim dari Yesus Kristus Theo Oios Soter. Artinya Yesus Kristus Putra Allah Juru Selamat. Juga kemudian salib atau crucifix menjadi simbol pengorbanan dan pemberian diri Kristus, simbol pengampunan dan simbol keselamatan. Ada banyak objek-objek simbol lain. Pelita adalah simbol firman Allah sebagai terang hidup. Pelangi adalah simbol pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Batu karang adalah simbol pegangan dan perlindungan dari Kristus. Salib, jangkar, dan hati adalah lambang iman, pengharapan, dan kasih. Mahkota adalah lambang hidup kekal. Setangkai buah anggur adalah lambang hidup berbuah roh. Mahkota duri adalah lambang penderitaan Kristus. Alfa dan Omega adalah kata pertama dan terakhir dari abjad Yunani dan melambangkan penyertaan Kristus yang tidak terbatas oleh waktu. Sedangkan monogram IHS adalah singkatan kata Latin Iesus Hominum Salvator atau Yesus Juru Selamat manusia, yang juga hanya lazim adalah burung merpati sebagai lambang Roh Kudus. Memakai sebuah simbol untuk menggambarkan sesuatu memang lebih menarik perhatian. Ada seorang pendeta di sebuah desa yang berniat menerbangkan seekor burung merpati pada khotbahnya tentang baptisan Yesus. Ia membeli seekor burung merpati dan berpesan kepada anaknya yang berumur 6 tahun. Besok ketika papa khotbah, kamu berdiri di belakang pintu gereja dan pegang burung ini. Ini lambang Roh Kudus. Kalau papa mengucapkan kalimat, maka Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Kamu lepas burung ini supaya dia terbang ke dalam gereja. Keesokan harinya, pendeta itu berkhotbah sesuai dengan rencana. Ketika tiba pada bagian yang dimaksud, ia berteriak, maka Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Tetapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Ia mengulangi lagi kalimat itu. Tetap saja tidak terjadi apa-apa. Maka ia berteriak lebih keras lagi, maka Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati.
Lalu pada saat itu anaknya masuk sambil menangis dan menjerit, "Papa, Roh Kudusnya dimakan kucing." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur renungan pada pagi hari ini. Kami banyak belajar mengenai simbol-simbol. Biarlah kami dapat memaknai dengan baik dalam hidup kami. Amin.